Beberapa hari terakhir, Indonesia sedang mengalami berbagai gejolakan besar, mulai dari anjloknya indeks harga saham gabungan, aksi demokrasi Indonesia gelap, hingga revisi Undang-Undang Tentara Indonesia yang menuai kontroversi. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini pertanda buruk bagi ekonomi dan politik Indonesia? Mari kita kumpas secara objektif dalam video ini. IHSG mengalami penurunan drastis hingga 7,61% pada 18 Maret 2025. Bahkan sempat menyentuh level 6.076 ya teman-teman. Angka yang terakhir kali kita lihat pada krisis COVID-19. Akibatnya, Bursa Efek Indonesia melakukan trading halt selama 30 menit untuk mencegah kepanikan lebih lanjut. Lalu apa penyebabnya? Nah, jadi yang pertama itu kekhawatiran ekonomi. Data menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat, penurunan kepercayaan konsumen, serta melemahnya sektor manufaktur yang berpotensi memperhambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu pemerintah merencanakan anggaran besar termasuk program makan gratis yang senilai 28 miliar per tahun, yang memicu kekhawatiran soal keberlangsungan atau keberlanjutan keuangan negara. Yang ketiga, sentimen politik, ya. Spekulasi tentang kemungkinan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ketidakpastian kebijakan ekonomi yang semakin membuat investor itu khawatir. Nah, untuk meredam dampaknya, Bank Indonesia itu melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan rupiah. Selain itu, OJK mengizinkan buyback saham tanpa persetujuan pemegang saham untuk menjaga kestabilan harga di pasar modal. Di tengah ketidakpastian ekonomi, muncullah gerakan protes besar-besaran bertajuk Indonesia Gelap. Gerakan ini lahir dari kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Beberapa tuntutan utama mahasiswa dalam gerakan ini adalah, yang pertama, pendidikan gratis dan berkualitas, menolak pemangkasan anggaran dan pendidikan. Lalu yang kedua, reformasi agraria sejati, menghentikan proyek yang merugikan masyarakat kecil. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, yaitu menuntut kejelasan dalam penggunaan anggaran negara. Gerakan ini semakin ramai diperbincangkan setelah ada hashtag Indonesia Gelap yang menjadi trending di media sosial. Lalu di saat yang sama, revisi UU TNI ini disahkan oleh DPR dan langsung menuai protes. Beberapa poin kontroversial yang menjadi sorotan adalah, yang pertama, TNI aktif bisa masuk jabatan sipil. Nah, ini prajurit TNI bisa menduduki posisi di kementerian dan juga lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun. Nah, yang dimana ini akan memicu kekhawatiran masyarakat akan kembalinya dui fungsi militer seperti di era Orde Baru. Selanjutnya, kedua, perpanjangan usia pensiun perwira tinggi dari 58 tahun ke 60 tahun yang dinilai dapat menghambat regenerasi di dalam tumbuhnya TNI. Yang ketiga, kewenangan TNI dalam keamanan dalam negeri. Beberapa pihak menilai bahwa hal ini bisa mengurangi peran kepolisian dalam berdampak pada supremasi sipil. Nah, revisi ini mendapatkan penolakan dari berbagai kelompok sipil yang menilai bahwa TNI seharusnya tetap fokus pada pertahanan negara, bukan masuk ke ranah sipil. Dalam beberapa minggu terakhir, Indonesia mengalami berbagai peristiwa besar, yang dimana mengguncang pasar keuangan dan juga sosial politik kita. Nah, jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini? Yang pertama, IHSG anjlok itu bukan karena faktor global aja teman-teman, tapi ketidakpastian ekosistem ekonomi dalam negeri kita. Yang kedua, aksi Indonesia gelap, kemungkinan keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, yaitu revisi UU TNI, memunculkan perdebatan tentang peran militer di ranah sipil. Apa ini tanda-tanda krisis yang lebih besar ataupun lebih ke arah perubahan yang lebih baik, teman-teman semuanya? So, komen di kolom komentar. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.